Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Putri dengan NIM 2022-1023-0311-206. Saya dari kelas Psikologi Klinis 5H. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah konseling kelompok dengan tema tahapan konseling kelompok. Next slide. Oke, nah tahapan konseling kelompok sendiri merupakan salah satu panduan yang konferensif untuk memahami proses kerja konseling kelompok. Nah, tahapan konseling kelompok mencakup langkah-langkah sistematis yang dirancang untuk memfasilitasi dinamika kelompok, di mana memfasilitasi dinamika kelompok ini eh, ditujukan secara optimal, sehingga setiap anggota dalam kelompok itu dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan. Menurut pra Prayitno tahun 1995, tahapan konseling kelompok dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tahap pembentukan, yang kedua ada tahap peralihan, yang ketiga ada tahap kegiatan, dan yang keempat ada tahap pengakhiran. Nah, yang pertama adalah tahap pembentukan. Tahap pembentukan merupakan langkah awal dalam konseling kelompok yang mana bertujuan untuk membangun dasar kepercayaan dan kerjasama di antara anggota kelompok. Pada tahap ini, anggota kelompok cenderung menunjukkan perilaku eksploratif seperti saling mengenalkan diri, mengungkapkan tujuan, harap harapan-harapan yang ingin dicapai, serta mencoba memahami peran masing-masing anggota satu sama lain. Nah, pada tahap pembentukan ini, peran konselor adalah bertanggung jawab untuk menciptakan suasana yang nyaman agar anggota kelompok itu dapat merasa aman untuk berpartisipasi. Serta konselor juga dapat menggunakan teknik-teknik seperti ice breaking untuk membantu mencairkan suasana, di mana tahap pembentukan ini kan adalah tahap awal di mana para anggota itu masih belum saling mengenal. Jadi, diperlukannya teknik seperti ice breaking untuk mencairkan suasana dan membangun kedekatan antara anggota satu dengan anggota lainnya. Dan selanjutnya, konselor juga perlu menjelaskan ekspektasi terhadap kelompok dan memastikan bahwa setiap kelompok itu memahami peran dan tanggung jawab mereka. Nah, dalam hal ini itu dilakukan untuk agar kelompok itu dapat memahami atau memiliki norma kelompok yang jelas, di mana tujuan memberikan ekspektasi pada kelompok dan menentukan norma adalah agar setiap anggota kelompok itu dapat menjaga kerahasiaan, tidak menghakimi, dan memberikan dukungan pada sesama anggota. Nah, tahap pembentukan ini kan harus dilakukan dengan secara hati-hati karena tahap pembentukan ini adalah tahap awal karena suasana awal yang dibangun itu nantinya akan menentukan kelancaran tahap-tahap selanjutnya. Nah, di mana jika terbentuk suasana yang tenang dan juga mendukung, pastinya anggota kelompok akan lebih mudah membuka diri dan terlibat secara aktif. Oleh karena itu, peran konselor pada tahap pembentukan ini sangatlah penting, yaitu sebagai fasilitator yang menciptakan dinamika kelompok yang positif sejak awal. Nah, yang kedua ada tahap peralihan. Tahap peralihan ditandai dengan adanya dinamika kelompok yang lebih kompleks, seperti munculnya konflik, keraguan, atau hambatan dari anggota kelompok. Nah, tahap peralihan ini disebut juga tahap jembatan, di mana tahap peralihan ini mengaitkan atau menjadi penghubung antara tahapan 1 dan juga tahapan 3. Di mana tahap peralihan juga dianggap sebagai fase atau tahap yang paling kritis karena tahap peralihan ini bertujuan untuk membantu anggota kelompok mengatasi hambatan-hambatan agar dapat bergerak maju dan membangun hubungan yang lebih produktif. Nah, pada tahap peralihan ini, konselor perlu memperhatikan dinamika yang berkembang, di mana dinamika yang berkembang ini seperti pola komunikasi yang seimbang atau anggota yang mendominasi diskusi. Selanjutnya, konselor juga perlu menunjukkan empati. Selanjutnya, konselor juga dapat menggunakan berbagai teknik untuk mengatasi masalah yang muncul seperti masalah-masalah
terhadap hambatan. Teknik-teknik yang bisa diberikan adalah konselor dapat memberikan memberikan umpan balik yang secara konstruktif atau memodernisasi interaksi antar anggota. Nah, selanjutnya, konselor perlu juga menunjukkan empati dan memberikan dukungan emosional kepada anggota yang menghadapi kesulitan. Hal ini itu penting untuk menjaga motivasi mereka dalam melanjutkan proses konseling. Nah, pada tahap peralihan ini, konselor memiliki peran penting untuk menjaga kestabilan antar anggota di dalam kelompok, di mana dengan pendekatan yang sensitif dan juga terarah, pastinya konflik atau hambatan yang muncul dapat diatasi dengan baik. Nah, selain itu juga pada tahap peralihan ini memberikan kesempatan pada para anggota untuk belajar mengelola perbedaan secara konstruktif sehingga mereka siap memasuki tahap kegiatan atau tahap ketiga. Nah, yang ketiga adalah tahap kegiatan. Tahap kegiatan adalah merupakan tahap inti dari proses konseling kelompok, di mana anggota kelompok itu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Anggota kelompok pada tahap kegiatan ini mulai menunjukkan keterbukaan yang lebih besar dalam dalam berbagi pengalaman dan juga perasaan. Nah, mereka juga lebih terlibat dalam memberikan dukungan atau umpan balik kepada anggota lainnya. Nah, peran konselor pada tahap kegiatan atau pada tahap inti ini adalah berperan sebagai fasilitator yang mendukung anggota untuk aktif berpartisipasi dan saling mendukung, seperti memanfaatkan teknik-teknik tertentu seperti diskusi kelompok atau memberikan simulasi untuk memperdalam eksplorasi masalah yang sedang dibagikan di dalam kelompok tersebut. Nah, pada tahap kegiatan atau tahap ketiga ini menyatakan bahwa tahap kegiatan ini adalah momen puncak yang dimana kelompok itu tuh dapat mencapai perubahan yang signifikan. Nah, pada tahap kegiatan atau tahap inti ini adalah akan terjadinya perubahan yang signifikan, di mana dengan bimbingan konselor, pastinya perannya konselor ini, anggota dapat menemukan solusi yang aplikatif dan juga relevan dari masalah yang mereka bagikan. Nah, tahap ini juga memberikan kesempatan bagi anggota untuk mengembangkan keterampilan interpersonal yang bermanfaat di luar sesi konseling. Next slide. Nah, yang terakhir adalah tahap pengakhiran. Tahap pengakhiran adalah fase terakhir dalam konseling kelompok, yang mana bertujuan untuk mengevaluasi hasil dan memberikan penutup yang bermakna bagi seluruh anggota kelompok. Nah, anggota kelompok pada tahap pengakhiran ini mulai mencoba perilaku baru yang telah mereka pelajari dan mendapatkan atau mereka pelajari dan mereka dapatkan di dalam kelompok tersebut. Anggota kelompok juga menunjukkan berbagai emosi seperti rasa kehilangan atau rasa kebanggaan atas kemajuan dan juga uh, kemajuan atau tujuan yang telah dia capai. Nah, oleh karena itu, tahap akhir ini tuh dianggap sebagai tahap melatih diri klien atau anggota kelompok untuk melakukan perubahan. Nah, peran konselor pada tahap pengakhiran adalah membantu anggota kelompok merefleksikan perjalanan mereka selama sesi berlangsung, termasuk membantu untuk pencapaian atau hambatan yang apa saja sih yang mereka hadapi selama sesi ini berlangsung. Selanjutnya, konselor perlu juga memberikan saran mengenai langkah-langkah yang dapat diambil setelah sesi konseling, di mana pada tahap ini konselor bisa memberikan arahan atau memberikan saran. Selanjutnya, konselor perlu memberikan ruang bagi anggota untuk mengekspresikan perasaan mereka dan merangkum pengalaman yang telah mereka lalui. Serta, konselor dapat membantu anggota kelompok untuk merancang rencana tindak lanjut yang realistis dan juga aplikatif. Nah, pada tahap pengakhiran ini, penting untuk konselor itu menutup sesi konseling kelompok dengan positif dan juga bermakna, di mana tahap pengakhiran ini tidak hanya menjadi momen untuk merayakan pencapaian atas
hal yang sudah dia tuju atau dia dapatkan, tetapi juga untuk memperkuat hubungan antar anggota satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, pengalaman konseling kelompok ini diharapkan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan dan membuat kehidupan anggota kelompok ini menjadi maju dan lebih memiliki kemajuan dan juga memiliki menjadi lebih positif. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya Ines Putri dari kelas Psikologi Klinis 5H dengan NIM 2022 1023 2311 206. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.